Para pemirsa di Dhamma TV, kita jumpa lagi di dalam tema seni dan tradisi yang pada kali ini kita akan membahas bagaimana generasi pemuda ke depan menghadapi sebuah peristiwa besar, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dan untuk kali ini di dalam pembahasan kami mengetengahkan seni-seni budaya tari yang berada dari Nusa Tenggara Timur, yang pada saat ini sedang diselenggarakan sebuah reuni besar dari Flobamora, yang artinya adalah Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Dari pulau-pulau besar inilah rekan-rekan kita, saudara-saudara kita bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Justru itu di dalam rangka Hari Sumpah Pemuda kami ketengahkan beliau untuk lebih dikenal oleh para pemirsa. Dan pada kali ini saya didampingi oleh beberapa teman yang di samping kanan saya, yaitu Bapak Dr. Andes Ansel Alaman MSI. Beliau ini dosen di salah satu universitas di Jakarta yang mendalami atau dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sementara di samping beliau, Pak Ansel ini adalah saudara Marcel Anggi, sarjana ekonomi, dan beliau ini yang berinisiatif untuk menyelenggarakan acara temu kangen atau reuni dari rekan-rekan dari Nusa Tenggara Timur. Sebelahnya lagi adalah seorang biarawan, Romo Bonifasius Rampung PR. Lalu yang paling akhir sebelah kanan kami adalah Bapak David Kaluge PhD. Saya langsung saja di dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dengan suasana yang sangat santai dan sangat rukun antar rekan-rekan kami dari Nusa Tenggara Timur. Saya bertanya lebih dulu kepada Bapak David Kaluge, Pak ya. Monggo. Selamat malam Pak David, sehat Pak Bapak ya. Bapak, baru kali ini saya lihat rekan-rekan di Nusa Tenggara Timur ini menyelenggarakan temu kangen ya atau reuni ya. Kira-kira visi misinya apa Pak? Monggo Pak David. Jadi begini, ini memang pertemuan yang jarang dan sekian lama baru kita berinisiatif untuk membentuk pertemuan seperti ini. Pertama karena memang kami sudah cukup lama tinggal di Malang, dan kira-kira penduduk Malang yang dari NTT sekitar 20 ribuan. Ya, mungkin sekitar 24.000 begitu. Cukup banyak ya, Pak. Tapi karena begitu banyaknya, sering kita tidak kenal satu sama lain. Ini pertama. Maka dari 24.000 cukup banyak yang memang sudah menetap sini sekian lama. Dulu pernah kita bertemu, tapi sekian lama juga kita tidak bertemu. Nah, ini adalah momen yang penting di mana kita bisa berkumpul kembali, melihat juga selain bernostalgia, mungkin kita juga bisa melihat ke depan. Di samping kami juga banyak generasi muda yang datang dari NTT. Terima kasih Pak David ya. Saya kepada Romo Bonifasius Romo ya. Tadi dijelaskan sama Pak David, rupanya sudah lebih kurang 20 ribu ya yang berada di Kota Malang. Kemudian Nun Sewu sebagai pastor ya, sebagai Romo di dalam pembinaan generasi muda ini, mohon Romo bisa jelaskan Romo. Ya, terima kasih. Untuk saya ini satu momen yang penting, dan ini momen bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya sangat bergembira bapak-bapak yang mendahului kami ke tempat ini di Malang ini berusaha untuk menyatukan generasi-generasi muda ini dalam event-event seperti ini. Dan ini jelas satu hal yang menggembirakan untuk ke depan generasi muda kita, karena dengan kegiatan seperti ini apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu negara ini, para pendiri negara kita yang menginginkan persatuan dan kesatuan itu pelan-pelan itu akan tetap dipertahankan. Dan konsep Flobamora yang dikembangkan di sini itu sebetulnya memang mengikat seluruh elemen masyarakat atau warga
NTT, Nusa Tenggara Timur yang datang ke tempat ini, dan ini hal yang menarik untuk saya. Terima kasih Romo. Selanjutnya saya kepada Mas Marcel ya. Mas Marcel Anggi nampaknya aktivis para pemuda kita ya. Bagaimana pandangan Mas Marcel? Kebetulan malam ini ngumpulkan teman-teman NTT. Tadi Romo menyebutkan tentang persatuan dan kesatuan. Kira-kira dengan tari-tari yang saya perhatikan tadi, misinya apa sih Mas? Monggo. Ya, baik Pak. Dengan melihat tari-tari yang sudah kita tampilkan tadi, intinya bahwa tarian ini adalah alat pemersatu. Jadi setiap tarian yang ada di NTT itu ada unsur-unsur yang mengandung rasa persatuan. Jadi misalnya tarian tandak yang dari Ende, itu semua orang berpegangan tangan, sehingga rasa persatuan itu terus dipupuk dan dikembangkan walaupun di tanah rantau untuk bisa membangun Flobamora yang lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Marcel. Artinya harus dipupuk terus-menerus ya, supaya generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa ya. Karena bagaimanapun NTT adalah bagian daripada NKRI ini. Saya kepada Pak Ansel ya. Pak Ansel, dari semua jawaban tadi tentang persatuan kesatuan, saya tergelitik sekali ini. Juga dari saudara Marcel tadi melestarikan budaya itu sendiri. Menurut pandangan Pak Ansel bagaimana? Iya Romo, terima kasih para pemirsa Dalma TV yang kami kasihi. Nusa Tenggara Timur atau tadi disebutkan Flores, Sumba, Timor dan Alor, termasuk Rote paling selatan dari Indonesia ini memiliki luas wilayah 4 juta lebih hektar, dan ada 1.000 lebih pulau dari ketiga pulau besar itu, dan dihuni oleh 4,7 juta rakyat Indonesia yang mendiami Flobamora. Nah, apa artinya? Ya. 4,7 juta ya Romo, 4,7 juta warga NTT. Oke, kita cut dulu mengenai artinya tadi. Baiklah, para pemirsa sekalian, jangan di mana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Tadi Pak Ansel juga sudah menjelaskan, namun ada yang akan lebih diperjelas lagi mengenai keberadaan NTT bagian daripada wilayah negara Republik Indonesia. Silakan. Ya, pemirsa sekalian, Nusa Tenggara Timur berdiri tanggal 28 Desember tahun 1958. Terdiri dari beragam suku, beragam atau beberapa agama besar dan penghayat kepercayaan, termasuk agama asli atau religi asli. Nah, kami semua orang NTT memadukannya dalam seni-seni budaya. Nah, unsur-unsur budaya yang ditampilkan seperti tadi, ada soal yang menyangkut gerak dan tari, ada berbagai jenis tarian, ada nuansa tarian perang. Karena alam NTT yang begitu keras dan berat membutuhkan jiwa juang, maka itu diekspresikan melalui jenis tari seperti dari Manggarai namanya caci, tari perang, atau dari Lameng dari daerah lain di Flores dan Flores Timur. Oke, terima kasih Pak Ansel. Ya. Nampaknya para pemirsa, memang jenis tari-tari di NTT ini sangat banyak. Sebab tadi dijelaskan oleh Pak Ansel, di sana ada lebih kurang 40 suku kira-kira ya Pak Ansel ya, dengan penduduk lebih kurang 4.700.000-an, 4,7 juta. Dan untuk ini kami mohon kepada Pak David Kaluge ya Pak ya. Bapak sudah berapa tahun berada di Malang Pak? Saya mulai tahun 82 sehingga sudah 31 tahun. 82 sudah berada di Malang Pak ya. Bagaimana Bapak bisa tetap mempertahankan eksistensi Bapak sebagai seorang NTT? Ya, jadi begini, memang
NTT itu punya banyak kekayaan budaya termasuk nilai-nilai. Jadi walaupun ada banyak suku bangsa atau suku-suku yang berlainan bahasa, tapi kita punya suatu rasa kebersamaan. Walaupun beda-beda, termasuk agama yang tadi berbeda-beda, tapi kita merasa seperti satu keluarga besar. Dan itu walaupun kami di perantauan, perasaan itu tetap ada. Rasa cinta terhadap kebersamaan walaupun beda-beda tetap ada. Dan justru rasa cinta sebagai kebersamaan itu masuk di daerah yang baru pun kita bisa gampang juga menyesuaikan diri. Dan saya rasa ini yang penting, nilai-nilai ini yang penting dalam menghadang nilai-nilai luar yang sering bisa mengikis rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ini Terima kasih poinnya, Pak David. Ya. Justru ini untuk mengikis nilai-nilai dari luar ya. Artinya budaya kita sendiri yang merupakan jati diri bangsa, bahkan itu warisan daripada leluhur kan. Begitu. Pandangan Romo Bonifasius ya Romo ya. Banyak pendapat bahwa kita memuja leluhur itu seperti memuja berhala katanya. Padahal tanpa ada leluhur kami ini kan tidak ada Pak Romo. Begitu kan? Iya, betul. Itu kan anggapan orang, tapi sebagai orang yang sadar akan hakikat keberadaan kita, tentu kita sadar bahwa kita berada di dunia itu bukan begitu saja. Dan yang paling nyata, konkret untuk kita adalah leluhur kita. Dan mereka adalah pengantara yang terdekat untuk kita, karena Tuhan yang kita yakin, kita percaya itu tidak bisa kita lihat secara konkret. Maka realisasi yang nyata adalah kita menghormati nenek moyang kita. Dan kegiatan seperti ini kalau tadi dijelaskan itu kehadiran kegiatan-kegiatan untuk kelompok-kelompok yang ada di Malang ini kan bermula dari para mahasiswa yang datang merantau ke sini. Itu dari konsep ini kan sebetulnya ada 3 ranah yang mau diperjuangkan sebenarnya. Ketika para mahasiswa datang menetap di sini itu kan semula mereka itu datang untuk mengembangkan daya pikirnya. Tetapi daya pikir tentu tidak cukup, harus dilengkapi dengan olah rasa. Nah, dan itu penting, dan olah rasa itu berkaitan juga dengan nanti olah perilaku. Jadi konsep berpikir, bertindak dan merasa itu sebetulnya sudah coba ditanamkan di dalam forum seperti ini. Dan saya bersyukur kepada para pendahulu ini, mereka berjuang untuk menyatukan 3 ranah itu. Jadi berpikir, bertindak dan merasa itu coba dipadukan. Dan dari konsep itu, apa yang kita saksikan malam ini sebetulnya sudah mau menunjukkan kepada kita bahwa orang NTT berjuang untuk menjaga keseimbangan antara 3 ranah kehidupannya, ranah berpikirnya, ranah bertindaknya, dan juga ranah rasanya. Dan ini penting. Terima kasih Romo. Memang indah sekali berpikir, bertindak. Sementara generasi muda kita sekarang banyak orang mengatakan kehilangan jati diri karena rupanya sudah tidak banyak mempelajari warisan leluhur. Sampai-sampai isinya sekarang kalau orang berkumpul isinya berantem. Saya lebih merasakan tidak enak kalau saudara-saudara saya di NTT itu berada di tempat lain, tahu-tahu urusan dengan kriminal. Saya tanya kepada Mas Marcel, sebagai generasi muda NTT Pak Marcel ya, yang berada di Kota Malang. Karena akhir-akhir ini saya dengar juga berantem tahu-tahu siapa itu NTT. Apa ya benar sih Bang? Ya baik Pak. Jadi memang selama ini kita lihat ada memang kejadian seperti itu dan tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, itu dibandingkan dengan yang dulu, kita mahasiswa yang dulu, karena dulu masih sedikit mahasiswanya jadi mudah terkoordinir. Nah, sekarang karena yang datang setiap tahun itu kurang lebih ribuan orang. Jadi antara anak mahasiswa dengan lebih menengah maupun yang orang tua sudah tidak ada kedekatan. Lain dengan kita zaman dulu, kita sangat dekat dengan orang senior-senior kita. Jadi ada apa-apa kita mencari. Sekarang mungkin dengan kemajuan teknologi, misalnya sudah punya HP, terus apabila membutuhkan uang hari ini transfer, hari ini juga bisa datang. Sehingga mereka jarang sekali datang ke orang-orang lebih tua. Dan ini momen yang baik. Saya kira dengan kehadiran bapak-bapak yang dari Flores semua ini, kita mencoba untuk kembali melihat apa permasalahannya sehingga anak-anak itu bisa seperti itu.
Mungkin dari masing-masing daerah, kebetulan kita itu kurang lebih 20 kabupaten kota untuk NTT. Ya, yang di NTT maksudnya. Yang ada di sini hampir semua etnis itu ada dari NTT. Oke, terima kasih Mas Marcel. Para pemirsa, memang naif sekali kalau masyarakat tidak mengenal bagaimana warga NTT datang ke Kota Malang untuk kuliah. Tapi karena jauh dari orang tua, kadang-kadang di antara mereka malah melupakan leluhurnya. Kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan pembicaraan ini. Jangan kemana-mana, tetap di depan Dama TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di depan Dama TV. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan ini masih tentang seni tradisi yang dari Nusa Tenggara Timur. Saya kepada Romo Bonifasius ya Romo ya. Tadi keluhan, semacam keluhan lah ya dari remaja kita ini, Marcel, bahwa saking banyak yang berada di Malang, kemudian jauh orang tua, bahkan hanya bisa kontak hanya untuk terima duit, tapi tentunya mereka butuh pendidikan moral yang sangat religius. Ini saya rasa tugasnya Romo Bonifasius ya untuk bisa menghandle tenaga muda ini. Bagaimana Romo? Ya, itu tepat sekali bahwa tanggung jawab untuk kehidupan moral itu pada umumnya kita serahkan kepada pihak institusi agama. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari masyarakat NTT yang datang ke Malang, itu semuanya calon-calon pemikir. Karena itu sebetulnya untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk itu sudah semestinya dijalankan oleh para mahasiswa itu. Nah, tetapi saya pikir bagaimanapun peran dari bapak-bapak yang lebih dahulu datang ke Malang itu masih sangat strategis, dan peristiwa malam ini adalah momen yang penting untuk menyadarkan kembali. Dan ini satu harapan yang penting ke depan, bahwa kita masih punya harapan bahwa generasi muda kita tetap akan melestarikan nilai-nilai budaya kita. Terima kasih Romo. Terima kasih. Memang kita tidak pernah patah semangat untuk membina generasi muda. Saya kepada Pak David ya, sebagai pendidik Pak David ya, akademisi. Tadi semua dikatakan yang berangkat ke sini ini tujuannya untuk belajar sebagai pemikir. Tapi kenyataan yang saya dengar ada fakta lain. Mengapa terjadi demikian Pak David? Jadi memang perkembangan masyarakat itu sangat dinamis. Generasi-generasi yang dulu datang situasinya berbeda, baik mulai dari NTT maupun pada masyarakat yang di sini. Dari hari ke hari kita lihat perkembangan masyarakat, berita-berita itu semacam keteladanan itu semakin menurun. Nah, ini persoalannya, sehingga generasi muda akhirnya tidak mempunyai teladan, bukan aja dari orang NTT sendiri, tapi dari masyarakat luas, termasuk dari pusat sampai ini persoalannya. Sehingga bagaimana kita memperkuat sebenarnya jati diri generasi-generasi muda ini, supaya mereka itu tidak terpengaruh, walaupun tidak keteladanannya kurang, tapi mereka bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan disinilah sebenarnya kita harus berangkat dari nilai-nilai luhur yang dipunyai itu sendiri sebenarnya. Terima kasih Pak David. Nilai-nilai luhur yang kita miliki dari ajaran para leluhur. Sementara anak-anak muda sekarang menganggap ajaran leluhur itu kuno. Yang kuno kan ya. Karena mereka ini sudah mengenal hal-hal yang sifatnya sangat dalam rangka modern ini ya. Mereka menganggap lebih percaya kepada Mbah Google katanya. Jadi semua main-main yang itu kan Mbak ya, lebih percaya pada mereka daripada kepada leluhur. Sampai-sampai mohon maaf, sering-sering hal-hal yang berkaitan dengan tradisi adat sama sekali dilupakan. Jangankan itu, yang sudah diajarkan oleh negara ini, oleh pendiri bangsa yang namanya Pancasila, itu saja generasi muda nggak tahu.
Nah, ini perlu saya tanyakan kepada Pak Ansel ini. Pak Ansel sebagai pendidik Pancasila dan kewarganegaraan. Dan kebanyakan mahasiswa yang sudah lulus, mahasiswa Pak ya, apalagi yang dari SD, SMP, SMA, Pancasila itu apa nggak tahu Pak Ansel. Bagaimana sekarang cara Pak Ansel untuk bisa melestarikan ajaran ini? Silakan Pak Ansel. Saya kira itulah tantangan kita bagaimana melestarikan. Nah, ibu bapak pemirsa di rumah, persoalan menanamkan nilai, tidak hanya menghafal rumusan, ini menjadi persoalan tersendiri. Banyak orang bahkan menghafal rumusan pun dilupakan. Contoh, seorang yang calon hakim agung diuji di DPR, malah sila keempat tidak bisa dibunyikan atau disampaikan. Nah, ini satu contoh, sekalipun mungkin dia bisa menghayati. Oke, persoalan kita bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam benak masyarakat pasca modern, kata orang, ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak media sosial, begitu banyak bentuk-bentuk baru yang menggiurkan dan meninggalkan yang lama. Nah, satu, menurut kita, saya kembali ke yang tadi, pentingnya sebuah sisi penting dari pendidikan itu ialah keteladanan. Keteladanan baik orang dewasa, baik para tokoh, semuanya itu memberikan semacam roh. Tidak hanya memberikan pengetahuan, knowledge, tapi memberikan spirit, roh kepada orang muda. Dia lihat tokoh identifikasi diri dan dia buat. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter, Romo sudah menyampaikan, karakter orang NTT tentu saja berbeda dengan karakter misalnya orang Jawa. Tidak seluruhnya berbeda, tapi ada kesamaan. Oke, yang mencirikan orang NTT adalah misalnya kerja keras di wilayah yang sulit, maka salah satu ekspresi diri mereka dalam bentuk seni budaya yang betul menunjukkan perjuangan yang serius, atau tari perang, tari berburu dan sebagainya, dari Sumba, dari Flores dan lain-lain sebagainya. Tetapi satu yang mengikat keseluruhan itu ialah mereka punya motivasi untuk menanamkan nilai kepada anak muda dengan cara membiasakan mereka untuk hadir dalam acara-acara adat, untuk bisa menelurkan isi nilai-nilai itu dalam komunikasi-komunikasi secara langsung. Terima kasih Pak Ansel. Jadi ada pemikiran bahwa komunikasi kepada generasi muda, begitu ya Pak Ansel ya. Komunikasi secara langsung supaya mereka masih mau mengerti tentang acara-acara adat, kira-kira begitu, sehingga tidak melupakan warisan leluhur. Sementara warisan dari pendiri bangsa sendiri yang namanya Pancasila itu tetap digunakan sampai detik ini. Namun walaupun ada hal-hal yang negatif di dalam pelaksanaannya, akan kita bahas di minggu berikutnya. Sampai di sini perjumpaan kita para pemirsa. Terima kasih. Rahayu.